Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala kesempatan, keimanan dan keistiqomahan kita sehingga mudah hati kita dan kaki kita melangkah menuju masjid Allah Subhanahu wa taala menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kita lanjutkan bacaan kita atau pembahasan kita dalam sirah nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun min Siratin Nabiyil Ma'mun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, dan kita masuk pada pembahasan Fathu Makkah. Kita sudah mulai kemarin. Fathu Makkah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya pada bulan Ramadan. Dan sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang Mekah adalah karena Bani Bakar yang bersekutu dengan Quraisy menyerang Bani Ka'ab atau Khuza'ah yang bersekutu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjanjian Hudaybiyah mengikat semuanya. Maka siapa yang melanggar, mereka telah membatalkan perjanjian tersebut. Dan beberapa petinggi-petinggi Quraisy itu terlibat dalam penyerangan Khuza'ah, seperti Umayyah bin Khalaf, Sofwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Suhail bin Amr. Dan mereka juga memberikan selain bantuan secara langsung, juga mereka memberikan bantuan secara perlengkapan perang atau senjata dalam senjata untuk menyerang Bani Khuza'ah. Maka Rasulullah SAW ketika mendengarkan hal tersebut disampaikan kepadanya, maka Rasulullah SAW sudah bertekad untuk menyerang Mekah. Dan itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW sudah mengetahui hal tersebut dari bahasa tubuh Rasulullah SAW. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW sangat marah. Maka ketika Abu Sufyan datang untuk kemudian meminta pembaharuan daripada perjanjian tersebut dan kemudian menambah durasinya, Rasulullah SAW tidak berkata diam. Maka Abu Sufyan kemudian datang ke Abu Bakar, Umar, Ali, dan Abu Bakar mengatakan kepada Abu Sufyan bahwa Rasulullah SAW kalau dia sudah menetapkan sesuatu, dia sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada orang yang bisa kemudian kamu jadikan sebagai orang untuk kemudian memberikan rekomendasi atau menyampaikan apa yang diinginkan oleh Abu Sufyan. Maka tidak ada manfaatnya, maka mereka tidak ada dari mereka yang mau, yang berani. Apalagi Umar justru kemudian menampakkan permusuhan yang keras kepada kaum Quraisy. Maka dia kemudian melakukan apa yang dilakukan oleh Ali apa yang disarankan oleh Ali, yaitu menjamin semuanya, menjamin semua orang, menjamin Bani Khuza'ah, menjamin Bani Bakar.
Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan anta taqulu dzalika ya Abu Sufyan. Kamu yang mengatakan itu wahai Abu Sufyan. Kamu yang mengatakan itu, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempersiapkan perlengkapannya untuk berperang dan menyuruh Aisyah radhiyallahu taala anhu untuk mempersiapkan perbekalannya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada siapapun tujuan. Waktu itu belum ketahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyerang Mekah, tapi dia sudah mempersiapkan persiapan perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah untuk bersiap-siap, menyiapkan perlengkapan perang. Dan itu adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berperang, dia kalau mau melakukan penyerangan ke satu daerah, dia tidak pernah mengungkapkan atau mengatakan kepada satu orang pun bahwa dia akan ke tempat ini untuk melakukan penyerangan. Nanti pada hari mereka keluar, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan bahwa kita akan di sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh juga sahabat semuanya disuruh untuk kemudian bersiap sedia untuk melakukan penyerangan. Maka Abu Bakar dalam satu riwayat disebutkan bahwa dia datang menemui Aisyah di rumahnya Aisyah, dan dia melihat Aisyah ini sedang mempersiapkan persiapan untuk perang. Maka dia bertanya, wahai anakku, apakah Rasulullah SAW yang menyuruh engkau menyiapkan perlengkapan ini? Kata Aisyah, ya. Kata Abu Bakar bertanya lagi, kemana Rasulullah SAW mau menyerang? Kata Aisyah diam, tidak mengatakan apa. Maka Abu Bakar kemudian menebak, mungkin dia mau menyerang Bani Asfar, maksudnya orang yang berkulit kuning, yaitu Romawi, karena sebelumnya ada perang Mu'tah. Aisyah tetap diam. Kemudian dia mengatakan mungkin Rasulullah SAW mau menuju menyerang Najd. Aisyah juga diam. Kemudian dia mengatakan kalau begitu mungkin Rasulullah SAW ingin menyerang Quraisy Mekah, tetapi itu masih ada waktu dari perjanjian Hudaybiyah. Artinya masih ada terikat perjanjian Hudaybiyah. Dan Aisyah tetap diam dan tidak menjawab daripada pernyataan daripada Abu Bakar radhiyallahu taala. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau ingin keluar menyerang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya." Kata Abu Bakar, "Apakah engkau mau menyerang Romawi, Bani Asfar?" Kata Rasulullah, "Tidak." Atau engkau mau menyerang Najd, karena Najd ini selalu saja penduduk Najd selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Najd ini yang paling banyak mau merencanakan penyerangan ke Madinah, karena dia tidak di bagian timurnya Madinah. Maka Rasulullah mengatakan la. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau begitu engkau mungkin mau menyerang Quraisy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, Quraisy yang mau diserang. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bukankah antara kita dengan mereka masih ada perjanjian dan masih berlaku perjanjian tersebut karena 10 tahun. Qala alam yablugka ma sana'u bi Bani Ka'ab. Wahai Abu Bakar, apakah belum sampai? Apakah engkau belum mendengar apa yang mereka lakukan terhadap Bani Ka'ab, yaitu Bani Khuza'ah? Dan di dalam perjanjian itu sangat jelas bahwa siapa yang ikut bersama Quraisy maka dia masuk dalam perjanjian itu. Siapa yang ikut bersama Rasulullah SAW maka dia masuk dalam perjanjian itu. Artinya siapapun di antara mereka ini yang merusak perjanjian itu maka perjanjian itu batal. Maka Rasulullah SAW tidak kemudian
mengutarakan secara jelas arah daripada daerah yang akan dituju atau yang akan diserang. Nanti menjelang bergerak menuju keluar dari Madinah, baru Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka bahwa tujuan adalah menyerang Mekah atau menyerang orang-orang Quraisy di Mekah. Rasulullah SAW menyuruh semua sahabat di Madinah. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kabilah-kabilah yang sudah masuk Islam di sekitar Madinah untuk memenuhi panggilan jihad tersebut. Dan kemudian mereka mempersiapkan diri. Maka di antara kabilah-kabilah ini ada yang bertemu, ada yang datang ke Madinah, dan sebagian lain ada yang nanti bertemu dengan Rasulullah SAW di jalan menuju ke Mekah. Baru mereka bergabung. Di antara yang datang ke Madinah itu ada Bani Aslam, Ghifar, Muzainah, Ashja, Juhaina. Maka pada waktu itu terkumpullah pasukan ini secara keseluruhan 10.000 pasukan. Ini termasuk yang terbesar. 10.000 pasukan untuk kemudian menyerang Mekah. Dan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma khudhil uyuna wal akhbara an Quraisyin hatta nabtaghaha fi biladnya. Ya Allah, jangan engkau khudhil uyuna, jangan engkau berikan kabar kepada orang-orang Quraisy, jangan engkau perlihatkan atau sampaikan berita keluarnya kami kepada orang-orang Quraisy sampai kami kemudian mendatangi mereka secara tiba-tiba di tempat mereka atau di negeri mereka. Dan ini adalah di antara taktik perangnya Rasulullah SAW ketika dia mau menyerang satu kaum, satu kampung. Rasulullah SAW itu selalu merahasiakan untuk tempat yang dituju. Bahkan mereka melakukan perjalanan di malam hari dan kemudian istirahat di siang hari, supaya kemudian penyerangan itu lebih senyap dan lebih tepat, karena dia berharap supaya bertemu orang itu dalam keadaan tidak siap. Nah, orang kalau mereka tidak tahu diserang, mereka pasti akan kacau balau dan koordinasi itu akan runtuh, dan mereka walaupun banyak itu pasti akan terjadi kekacauan. Itu dari segi militernya, ilmu militer Rasulullah SAW selalu merahasiakan penyerangan, tidak menyebutkan kapan menyerang. Nanti kecuali pada peristiwa Tabuk, perang Tabuk, karena beberapa hal, karena jauh dan karena musuh yang mau dihadapi, karena itu terjadi juga pada musim panas, barulah Rasulullah SAW jauh-jauh hari memberitahukan sahabat tujuan atau daerah yang akan dituju untuk berperang atau berjihad fisabilillah. Maka Rasulullah SAW itu bahkan melewati jalan yang tidak biasa dilalui orang untuk ke Mekah, yaitu melalui antara dua gunung. Ada jalan dan ini jalan yang paling bahkan dikeramatkan oleh orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah. Itu jalan yang bisa menyesatkan, tapi itulah yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW setiap bertemu satu rombongan pasukan, Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, kalau ada di antara kalian, jadi disuruh periksa, selalu untuk memeriksa di antara pasukan ini, siapa yang kalian tidak kenal, keluarkan dari rombongan, suruh ulangkan dia. Jadi begitu Rasulullah SAW menunggu di setiap rombongan itu ditanya, siapa yang kalian tidak kenal, ulangkan, supaya pertama tidak terjadi kebocoran informasi. Yang kedua, jangan sampai dia adalah musuh dalam selimut. Maka itu diantara taktik Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah ini. Jadi semuanya kemudian di setiap ini, jadi setiap rombongan pasukan kabilah-kabilah itu dipesankan kepada Rasulullah SAW
Kalau siapa yang kalian tidak kenal dalam, kalau ada yang kalian tidak kenal dalam Ramadan, suruh dia pulang. Itu berarti bukan dari pasukan kaum muslimin. Jadi mereka ini disatukan dengan orang-orang yang mereka kenal. Jadi dari kabilah-kabilah mereka sendiri yang mereka sangat kenal. Sehingga terjadinya infiltrasi atau penyusupan itu sangat sangat minim, bisa diminimkan karena mereka senantiasa untuk memeriksa pasukan yang ada bersama mereka. Kalau sekarang itu mereka pakai sandi ya, ada sandinya kalau pasukan-pasukan modern. Jadi kalau salah sandinya berarti itu adalah musuh. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu riwayat bahkan kemudian mengutus satu rombongan pasukan ke daerah Najd, ke daerah yang lain. Namanya Idam. Badda Idam, dan ini ada daerah timur Najd. Sehingga ini yang ditampakkan sehingga orang mengira Rasulullah SAW mau ke sana, padahal Rasulullah SAW mau menuju Mekah. Sehingga nanti ada orang yang kemudian melihat pasukan itu akan menceritakan kemana arah pasukan Rasulullah SAW. Namun dalam peristiwa Fathu Makkah ini ada satu kejadian yang kemudian terjadi pada seorang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Dia karena ingin melindungi keluarganya di Mekah, karena dia bukan orang Mekah, dia adalah orang yang dijamin di Mekah, dia bukan orang Mekah asli. Dia masuk di Mekah karena dia dijamin oleh salah satu kabilah di Mekah. Jadi tidak ada yang melindungi keluarga. Dia tidak punya keluarga. Dia tidak punya dia tidak mempunyai asal usul keturunannya di Mekah. Bukan orang pribumi Mekah. Dia adalah orang yang dijamin oleh salah satu kabilah di Mekah. Maka dia kemudian pada waktu itu gelisah dan kemudian dia takut nanti keluarganya akan diperlakukan secara tidak layak atau kemudian disiksa ataupun dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Kan dia tidak mempunyai siapa yang melindungi mereka di sana. Di sana adalah anak-anak dan istri dan anak-anaknya. Maka kemudian dia menulis surat kepada orang Quraisy untuk memberitahukan rencana Rasulullah SAW menyerang Mekah. Dan itu dititipkan pada seorang wanita yang ia bayar. Dia berharap dengan surat ini orang-orang Quraisy berterima kasih terhadapnya dengan menjaga keluarganya supaya keluarganya tidak diganggu. Itu yang diinginkan oleh Khatib. Jadi dia melakukan pengkhianatan ini, melakukan dosa ini, dia berharap supaya ada yang lindungi keluarganya di sana. Walaupun itu belum tentu juga, tetapi dia berharap hal itu dengan apa yang ia lakukan dibalas oleh orang-orang Quraisy dengan melindungi keluarganya. Namun sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka Sahihain, Rasulullah SAW dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pengkhianatan tersebut, mengetahui surat tersebut. Maka diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Zubair bin Awwam wa Aba Mir'at al-Awanabi wa kullu nafas. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku, Zubair bin Awwam dan Abi Mir'at al-Awanabi, dan semuanya ini adalah penunggang kuda cepat. Sebab itu penunggang kuda dalam masa-masa itu adalah kekuatan yang sangat diperhitungkan. Jadi mereka ini adalah penunggang kuda, kesatria kuda. Kemudian suatu saat kita juga bisa belajar, minimal kita mengetahui menunggang kuda. Faqalu intaliqu hatta ta'tu raudatah. Kalian cepat pergi sampai ke
tempat yang bernama Raudatah. Raudatah ini tempat yang di pinggiran Madinah, sudah mengarah menuju ke Mekah. Maka Rasulullah mengatakan fa inna biha imra'atan minal musyrikin ma'aha sahifah min Hatib bin Abi Balta'ah. Karena wanita ini adalah wanita musyrik dan dia membawa surat dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrikin di Makkah. Lalu fa'tuni biha. Kamu ke sana dan ambil surat itu. Maka Ali mengatakan, kami segera kemudian naik ke kuda kami sampai kemudian mereka dengan cepat sampai ke tempat yang dimaksud atau Raudatah. Dan di sana dia melihat ada seorang wanita kemudian yang naik unta menuju ke Mekah. Maka mereka langsung cegat wanita itu dan mengatakan, mana surat? Ainal kitab alladhi mana surat yang kamu bawa? Wanita ini mengatakan, saya tidak bawa kitab, tidak ada surat, tidak ada. Maka kemudian dia diturunkan oleh sahabat, disuruh turun, dan kemudian mereka memeriksa semua perlengkapannya, semua yang ada, yang biasa ada tempat-tempat barang, semua diperiksa. Ternyata mereka tidak mendapatkan surat tersebut. Maka kedua sahabat Subair dan Abu Mirsad mengatakan, tidak ada kitab ini. Kami tidak dapatkan kitab. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, laqad alimtu ma kadzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu ya, ini yang berkata bukan orang lain, tapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak pernah bohong ketika mengucapkan sesuatu, bahkan sebelum menjadi nabi pun dia tidak pernah bohong. Maka kemudian Ali ancam wanita itu, wallahi uhlifu bihi la in lam tukhrijil kitab la ujarridan. Ali mengatakan, kalau kamu tidak mau keluarkan kitab itu, surat itu, saya akan telanjangi. Karena Rasulullah tidak akan berdusta. Dia tidak pasti ada kitab sama kamu. Cepat. Maka pada waktu itu sahabat kemudian Ali kemudian sudah mendekati, mau menarik pakaiannya. Waktu itu dia pakai selendang dan baju abaya. Maka dia kemudian mengeluarkan surat tersebut. Dalam riwayat disebutkan dia mengeluarkan dari gulungan rambutnya. Maka kemudian Ali mengatakan, kami bawa surat itu menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hatib, ya Hatib, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang membuat kamu melakukan ini? Kenapa kamu menulis surat kepada orang musyrikin? Nah, di sini kita melihat walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui secara pasti bahwa Hatib menulis surat kepada orang-orang Quraisy, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian menjidangkan Hatib, tidak memanggil Hatib sampai kemudian datang bukti surat itu adalah surat yang dibawa oleh wanita itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya kepada Hatib sebelum datang surat yang dibawa oleh wanita itu yang diberikan oleh Hatib. Nah, di sini juga walaupun yakin ya, tetapi kalau tidak ada alat bukti, maka itu kita harus mengikuti alat bukti, bukan yang diikuti keyakinan. Ini hakim. Kalau orang yang menjadi hakim harus tahu. Tidak boleh kita ikuti perasaan. Maka kenapa wanita itu dalam Islam tidak dianjurkan untuk menjadi hakim? Karena perasaannya, mereka itu orang yang selalu mengikuti perasaan. Lebih perasa. Kalau dia sudah miring condong kepada satu pihak, maka itu akan susah untuk kemudian dia berbuat adil. Maka Hatib mengatakan, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Tunggu dulu ya Rasulullah. Dia bilang, saya ini wahai Rasulullah adalah
bukan orang pribumi. Saya adalah orang pendatang di Mekah, di Quraisy. Saya cuma kemudian dijamin oleh satu kabilah di sana, dan kami tidak punya sesuatu, kami tidak punya keluarga di Mekah itu yang bisa menjaga keluarga saya. Sahabat-sahabat yang lain muhajirin, mereka punya kerabat-kerabat, mereka mempunyai kabilah-kabilah mereka di sana. Walaupun mereka di sini, tapi mereka pasti akan dijaga oleh kabilah-kabilah, dan itu memang seperti itu. Mereka tetap asabiyah, kabilah itu, perasaan kabilah itu, pembelaan terhadap kabilah itu bisa lebih tinggi di zaman itu, di zaman jahiliyah itu daripada agama pun. Maka Rasulullah SAW waktu diboikot di lembah Abu Talib, itu yang lain yang belum masuk Islam pun ikut diboikot di sana, kecuali Abu Lahab saja yang kemudian tidak ikut dalam pemboikotan tersebut. Maka Atib mengatakan, ya Rasulullah, saya melakukan ini bukan untuk berkhianat kepada Anda, bukan untuk kemudian melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku lakukan ini dengan berharap agar mereka kemudian melindungi keluarga saya. Karena ini kalau terjadi kekacauan, maka orang akan bisa berbuat apa saja kepada orang-orang penduduk. Kalau kacau daerah itu, siapa yang lemah maka dia akan ditindas, dirampas hartanya atau dirampas kehormatannya. Itu adalah sesuatu yang lumrah ketika terjadi kekacauan. Maka dia mengatakan, saya tidak melakukan ini karena saya murtad dari agama saya dan rida terhadap kekufuran. Tetapi saya melakukan ini murni karena saya berharap mereka bisa, atau mereka merasa bertanggung jawab, atau sebagai balasan dari informasi saya berikan, mereka mau menjaga keluarga saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ama innahu qad sadaqakum. Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa dia telah jujur kepada kalian. Maka Umar pada waktu itu yang langsung marah, dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin fada'ni adrib unaka. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin, maka biarkanlah aku memenggal kepalanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu qad syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah ittala 'ala ahli badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya Umar, dia ini adalah ahli Badar, orang yang ikut para perang Badar. Dan orang-orang Badar, kamu tidak tahu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang engkau kehendaki, maka aku telah memaafkan kalian. Maka Umar pun menangis dan mengatakan, wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dan ini adalah keutamaan ahlu Badar. Maka semua ahlu Badar itu insya Allah sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlu Badar. Namun walaupun orang yang seperti itu, tetap sifat kemanusiaannya itu pasti ada. Sifat kemanusiaan yang paling utama adalah terjatuh dalam dosa. Bahkan Hatib pun terjatuh dalam dosa yang besar ini, termasuk dosa yang besar. Dan dia sebenarnya ada pidananya karena dia berkhianat, melakukan perkhianatan kepada kaum muslimin. Maka setelah itu turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kau jadikan musuh dan musuhku dan musuhmu sebagai wali, sebagai penolong. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Kalian memberikan kepada mereka kecintaan kalian. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Mereka telah kafir terhadap apa yang datang dari kebenaran kepada kalian.
Mereka mengeluarkan rasul dan kalian ketika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, in kuntum kharajatum jihadan fi sabili wa batiwa amardati. Jika kalian keluar berjihad di jalanku dan untuk mendapatkan ridhaku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haram kemudian kita memberikan wala, memberikan dukungan kepada musuh-musuh kita. Ini sekarang terjadi ya, sebagian daripada kaum mukminin waliyadzubillah, Allahu musta'an, itu kemudian berkata sesuatu yang tidak pantas terhadap saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk kemudian berjuang terhadap dirinya, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, berjuang di pihak kaum muslimin. Ini sudah bukan peperangan antara kelompok-kelompok lagi, tetapi ini adalah peperangan antara Islam dan kufur, peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi di sana. Maka tidak pantas orang-orang beriman kemudian mengatakan sesuatu kepada mereka. Kalau memang ada sesuatu keraguan dalam dirinya, hendaknya dia diam. Itu lebih bagus, lebih selamat bagi mereka. Tapi memang selalu ada saja di dalam agama ini, memang ada ujian-ujian dari dalam. Ada faktor-faktor yang senantiasa mencibir dari dalam, dari internal kaum muslimin. Namun alhamdulillah itu tidak terlalu banyak. Bahkan kebanyakan kaum muslimin bahkan yang tidak sepakat dengan atau biasa mereka berselisih dengan Hamas atau yang mereka sebutkan Ikhwanul Muslimin, itu alhamdulillah mereka menganjurkan kita untuk kemudian mendoakan mereka, membantu mereka donasi, karena memang sekarang adalah pertarungan bukan lagi antara kelompok-kelompok, tetapi ini adalah pertarungan atau perang antara Islam dan Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW memaafkan apa yang dilakukan oleh Khatib bin Abi Balta'ah. Dan ini pentingnya tabayyun. Dan ini kadang-kadang banyak dilupakan oleh kita. Bahkan orang yang mengetahui teori tabayyun ini juga kadang-kadang melupakan, terlalu tergesa-gesa berhukum. Maka sebaiknya memang kita melakukan tabayyun atau mengecek. Rasulullah SAW tidak langsung begitu dapat surat itu yang merupakan barang bukti bahwa Khatib itu menulis surat kepada orang musyrikin, tidak serta-merta langsung dihukum, tapi ditanyakan alasannya. Dan ketika alasannya kemudian diterima dan Rasulullah SAW menyaksikan kejujurannya, maka dia kemudian tidak dihukum oleh Rasulullah SAW. Maka inilah diantara sifat daripada pemimpin, jangan sampai dia terlalu tergesa-gesa. Karena ini juga bahaya, hukuman mati ya. Pengkhianat itu hukumannya hukuman mati. Karena dia membela musuh atau membahayakan kaum mukminin, membahayakan orang-orang. Nah, ini sangat berbahaya. Tapi disitulah kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu bisa kemudian mengetahui motif dan kejujuran daripada Khatib bin Abi Balta'ah, sehingga dia tidak mendapatkan hukuman dari Rasulullah SAW. Maka keluarlah para sahabat setelah itu, dan alhamdulillah itu juga berkat doa Rasulullah SAW, sehingga informasi keluarnya Rasulullah SAW menuju Mekah itu semua ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tersampaikan kepada orang-orang Quraisy di Mekah. Maka keluarlah para sahabat menuju Mekah itu berjumlah 10.000 pasukan. Dan mereka keluar ini pada, ada yang mengatakan pada 10 Ramadan. 10 Ramadan, dan tidak ada seseorang pun yang ketinggalan. Semuanya ikut serta dalam Fathu Makkah ini. Semua yang bisa, yang tidak mempunyai uzur, maka mereka keluar, dan pada waktu itu mereka dalam keadaan puasa. Dan mereka itu kurang lebih 9 hari.
karena mereka sampai di dekat Mekah, di perbatasan dengan Mekah itu pada 19 Ramadan atau 19 hari setelah berlalunya atau berjalannya bulan Ramadan, 19 hari berjalannya bulan Ramadan. Dan di Madinah pada waktu itu Rasulullah SAW mengamanahkan Madinah kepada Aba Ruhmin Kulthum bin Husain Al-Ghifari. Dialah yang kemudian mengambil alih sementara masalah-masalah kaum muslimin di Madinah. Dalam perjalanan ini Rasulullah SAW kemudian lewat di Abwa, dan di Abwa itu ada kuburan ibu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menziarahi kuburan ibunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Buraidah bin Husayb. Dia mengatakan kami pada waktu perjalanan menuju ke Mekah dan Makkah ini Rasulullah SAW bersama kami, dan pada waktu itu Rasulullah SAW singgah, dan kami pada waktu itu berjumlah sekitar 1.000 penunggang kuda, 1.000 ya, yang mengendarai kuda atau unta. Maka Rasulullah SAW salat 2 rakaat, kemudian dia menghadap kepada kami, atau dia mengucapkan sesuatu, dan pada waktu itu matanya bercucuran air mata. Maka Umar bin Khattab kemudian mendatanginya dan bertanya, "Malaka ya Rasulullah? Apa yang terjadi wahai Rasul?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Inni sa'altu Rabbi fil istighfar li ummi falam ya'dan li." Sesungguhnya aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunkan ibuku, namun aku tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadama'at aynaya rahmatan laha minan nar. Maka bercucurlah air mataku sebagai rahmat, artinya kasih sayang, karena dia termasuk dari penghuni neraka. Maka ini dalil di antara yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW di neraka. Dan ada hadis lain ketika orang bertemu dengan Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ayahku adalah orang jahiliyah, di mana ayahku? Maksudnya nanti dia di mana? Di surga atau di neraka?" Rasulullah mengatakan finnar. Orang itu kemudian kembali dan kemudian dia bersedih. Maka Rasulullah SAW memanggil orang itu dan kemudian mengatakan, "Abi wa abuka finnar." Bapakku dan bapakmu di neraka. Nah, ini diantara pendapat yang mengatakan bahwa orang tua Rasulullah SAW berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa zaman fatrah, sebut zaman kekosongan, itu mereka nanti akan diuji lagi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua Rasulullah SAW ini mereka berada di zaman fatrah karena meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundhirakum bihi wa man balagh." Bahwa aku diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk memperingatkan kalian dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an ini. Ini juga dalilnya orang mengatakan bahwa belum tentu, dan karena dia masuk zaman fatrah, maksudnya zaman kekosongan. Dari Isa ke Rasulullah SAW itu lebih 500 tahun Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul, apalagi seorang nabi, apalagi orang Arab, ya, sudah jauh. Sejak zamannya Ismail mereka sudah tidak mendapat. Wallahu ta'ala, apakah ada nabi di antara-antaranya itu kita tidak tahu, tetapi secara yang kita tahu dalam Al-Qur'an dan hadis itu nampaknya memang tidak ada, sehingga Luhai bin Amr dengan mudah kemudian memasukkan berhala-berhala patung-patung itu ke Jazirah Arab. Orang Jazirah Arab dulu sebelumnya itu tidak menyembah
tidak menyembah batu, tetapi dimasukkan oleh Luhai bin Amr. Namun kita di sini tawakuf, kalau saya lebih untuk kemudian tidak terlalu membahas apakah orang tua Rasulullah SAW di surga atau di neraka. Kita karena ini memang sangat keras perdebatan tersebut dalam masalah ini. Nah, ini kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah dia termasuk min ashabil a'raf atau ashabul fatrah yang kemudian nanti akan diuji ulang, ataukah kemudian sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan hadis-hadis yang lain yang mengatakan hal tersebut. Wallahu taala alam. Ini kemudian kita serahkan kepada yang lebih ahli atau lebih mengetahui, atau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini adalah pembahasan yang sangat sensitif, terutama bagi mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Itu sangat sensitif ini pembahasan, dan di mana posisi orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW dibolehkan untuk menziarahi. Jadi Imam An-Nawawi mengatakan di sini dibolehkannya kita menziarahi orang-orang musyrik atau orang-orang di luar Islam dari keluarga kita, boleh. Apakah dia masih hidup ataupun dia mati? Karena di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW meminta ampunkan ibunya, tapi dia tidak diberikan izin. Namun kemudian dia minta izin untuk menziarahi, maka dia diberikan izin ziarah kubur. Kata Imam Nawawi, kalau dia mati saja boleh diziarahi, apalagi kalau masih hidup. Karena kalau masih hidup, masih ada kemungkinan kita bisa dakwai mereka, ada kemungkinan mereka mendapatkan hidayah. Jangan dijauhi, justru kita dekati supaya mereka kemudian bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas ini adalah larangan untuk istighfar, meminta ampunkan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang di luar Islam. Oleh sebab itu hati-hati kita kemudian ketika ada info-info tentang kematian seseorang harus dicek dulu, ini orang muslim atau tidak. Karena sekarang gampang sekali satu pencetan itu kemudian sudah di situ satu doa. Dan itu larangan sangat jelas dalam surah Taubah. Maka nalim nabi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak boleh, tidak pantas, haram hukumnya nabi ataupun orang-orang beriman untuk meminta ampunkan orang yang musyrik atau orang yang bukan Islam walaupun dia adalah keluarganya. Dalam perjalanan ini ada dua orang keluarga Rasulullah SAW, yaitu Abu Sufyan bin Harith. Ini bukan Abu Sufyan yang satunya, Abu Sufyan bin Harb. Kalau yang satu ini Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muttalib. Dia adalah sepupu satu kalinya Rasulullah SAW, anak pamannya. Dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah. Ini adalah dia juga sepupu satu kalinya Rasulullah SAW, tapi dari tantenya, dari saudara perempuannya bapaknya. Kalau yang tadi adalah dari saudara laki-lakinya, bapaknya, anak dari saudara laki-lakinya, bapaknya Rasulullah SAW. Dan keduanya ini adalah orang yang keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan bin Haris ini adalah sahabatnya, teman mainnya Rasulullah SAW. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Begitu Rasulullah SAW menjadi Rasul, mengumumkan kenabiannya, dia kemudian mengejek dan menghina Rasulullah SAW, bahkan membuatkan syair-syair yang memberikan ejekan kepada kaum mukminin. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah ini memang sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah SAW, bahkan dia menyakiti kaum muslimin. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju ke Mekah ini, mereka berusaha untuk masuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka dia
waktu itu yang ikut Ummu Salamah, yang mengikuti dalam Rasulullah SAW. Kebiasaannya kalau mau uh, melakukan perjalanan jauh, berperang atau apapun, itu diundi istrinya siapa yang ikut. Maka yang ikut adalah Ummi Salamah pada waktu Fathu Makkah. Dan Ummi Salamah ini adalah saudara tirinya Abdullah bin Abi Salamah, saudara tirinya. Maka mereka kemudian berusaha bertemu dengan Rasulullah SAW melalui Ummu Salamah. Maka dia kan mahramnya, dan kemudian mengatakan Ummu Salamah kemudian datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Ya Rasulullah, la yakun ibnu ammika wa ibnu ammatika ashqan nasi bika. Ya Rasulullah, jangan sampai anak pamanmu dan anak tantemu itu kemudian merupakan orang yang paling celaka. Artinya dia tidak mendapatkan manfaat darimu, padahal dia adalah anak pamanmu dan anak tantemu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la hajata li bihim. Saya tidak perlukan mereka berdua. Amma ibnu ammi fahataka irdi. Adapun anak pamanku itu telah mencoreng kehormatanku, karena dia membuat syair-syair yang kemudian menghina dan mengejek Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wa amma ibnu ammati wa sihri fa huwa alladhi qala li bi Makkah maqal. Dan adapun anak tanteku, dan dia adalah iparku karena dia adalah saudara tirinya Ummu Salamah, maka dia telah mengatakan sesuatu yang telah ia katakan di Mekah. Artinya sudah mengatakan ejekan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika sampai hal tersebut kepada Abu Sufyan bin Haris dan Abdullah bin Abi Umayyah, dia mengatakan pada waktu itu dia bawa anaknya Ja'far. Dia punya anak Ja'far. Dia mengatakan, wallahi la ya'dananna li aw la akhudanna bi yadi ibni hadha thumma lanadhhabanna fil ardi hatta namuta 'atshan aw ju'a. Dia bilang kalau dia tidak mau mengizinkan kami bertemu dengannya, maka saya akan bawa anak ini dan kami akan pergi ke tempat sejauh-jauhnya di mana kami akan mati dalam kehausan dan kelaparan. Maka Rasulullah SAW yang ya sebagai manusia lah, dia pernah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik seperti itu. Dia kemudian timbul kasih sayangnya, kemudian rasa kasihan kepada anak sepupu satu kalinya dua-duanya. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan mereka masuk. Maka sebelum mereka masuk, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Abu Sufyan, masuklah dari depan Rasulullah SAW dan katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh saudaranya Yusuf alaihissalam. Apa perkataannya saudaranya Yusuf kepada Yusuf ketika mereka mendapati Yusuf sudah menjadi perdana menteri Mesir? Mereka mengatakan, Allahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan engkau dari kami dan kami adalah orang yang bersalah. Nah, itulah yang kemudian dia ucapkan, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan la tathriba alaikum, tidak ada dendam, tidak ada balasan terhadap kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni kalian dan dia adalah yang paling penyayang daripada yang penyayang. Maka kedua-duanya ini masuk Islam dan ikut nanti berperang dalam perang Hunain dan beberapa perang, dan Abdullah bin Abi Umayyah juga, tapi dia syahid dalam perang Taif. Sebelum Hunain itu perang Taif dulu, barulah kemudian dia meninggal di perang Taif. Hunain dulu baru kemudian perang Taif. Di sini kita melihat juga Rasulullah SAW memiliki yang namanya sifat kemanusiaan. Artinya dia kemudian juga menderita atau ada sesuatu yang kemudian masih tertahan di dalam dirinya terhadap perlakuan-perlakuan orang yang dilakukan terhadapnya.
Ini seperti ini dalam contohnya ini. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau bertemu dengannya, tetapi kemudian karena eh, kemudian dia karena dia mengucapkan suatu kalimat yang seolah-olah dia dibiarkan mati dalam keadaan haus dan lapar. Artinya mereka kalau tidak mau bertemu dengan Rasulullah, tidak mau bertemu mereka, mereka akan pergi dan biarlah mereka. Dia tidak pulang ke Mekah, tetapi mereka akan ke tempat sampai kemudian mereka mati dalam keadaan haus dan lapar. Maka Rasulullah SAW itu kemudian kembali melembutkan hatinya untuk menerima kedua-duanya. Juga dalam perkara Wahsy nanti yang membunuh Hamzah, sudah ya, dalam yang membunuh Hamzah, yang nanti setelah Fathu Makkah itu Rasulullah SAW panggil dia nanti, entah Wahsy, kau adalah Wahsy, iya. Maka Rasulullah SAW di situ bersedih, dan dia antara bersedih dan marah dan mengatakan pada Wahsy, karena dia sudah masuk Islam, dan mungkin dia mengatakan, wahai Wahsy, setelah ini jangan sampai wajah kita dengan wajah saya dengan wajahmu bertemu kembali. Karena Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang sangat ketika dia mengetahui orang yang membunuh pamannya Hamzah, yang merupakan pembela utamanya dari orang terdekatnya. Dia bukan cuma pamannya, dia adalah saudara sesusuan juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara manusiawi kadang-kadang ada seseorang bisa kita maafkan, tapi mungkin tidak bisa kita bertemu. Seperti itulah keadaannya, mungkin terlalu luka itu terlalu dalam, maka senantiasa kita memohon kelembutan. Kadang-kadang itu ada terjadi di masyarakat kita. Biasa ada orang yang mungkin lukanya terlalu dalam sehingga kemudian dia susah untuk bertemu. Tapi memaafkan itu adalah sesuatu yang harus, tetapi untuk bertemu kembali, untuk kemudian seperti dulu lagi biasanya, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ini bukan pembenarannya. Kita lihat saja apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu memang sesuatu yang sangat keras, yang sangat, dia adalah keluarganya, baikkan keluarganya, tapi ketika dia kemudian menjadi Rasul, dia memaki-maki Rasulullah SAW, membuat syair untuk memaki-maki, dan ini adalah sesuatu penghinaan. Orang Arab itu kalau syair itu bisa, syair ini bisa membunuh orang, bisa juga mengangkat derajat orang. Syair di mereka itu seperti itu. Maka para raja-raja dulu, khalifah dulu itu mengangkat penyair-penyair mereka untuk memuji-muji. Kalau orang dihina dengan syair itu, betul-betul mereka hilang kehormatannya, hilang muruannya, karena itu adalah di antara memang adalah kebudayaan orang Arab. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran daripada sirah Rasulullah SAW, karena itulah yang diinginkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.